Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas belajar dasar dalam memahami titik koordinat sumbu X dan sumbu Y pada pemrograman Scratch. Oke, kita buka terlebih dahulu browser Chrome. Kita klik Chrome, lalu ketikkan Scratch. Kita klik scratch.meet.edu. Klik mulai membuat. Setelah terbuka, karena di sini saya menggunakan HP Android, untuk memperbesar dan memperkecil layar tampilannya, kita dapat menggunakan teknik mengusapkan kedua jari kita di bagian yang berwarna biru. Contoh, bisa kita usapkan kedua jari kita untuk memperbesar layar maupun untuk memperkecil tampilan layar. Oke, lalu kita login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah terdaftar. Kita klik sign in. Isi nama pengguna yang telah terdaftar sebelumnya. Lalu ketikkan password. Jika sudah, klik sign in. Oke, langsung saja pada topik yang akan kita bahas, yaitu memahami titik koordinat sumbu X dan sumbu Y pada pemrograman Scratch. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu backdrop atau latar belakangnya agar lebih mudah untuk dipahami. Kita klik backdrop. Lalu kita pilih latar belakang backdrop yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan backdrop XY grid yang ini. Spread yang ada ini akan saya hapus dan saya akan ganti dengan spread bentuk bola agar mudah untuk dipahami. Kita klik spread yang ada ini, kita klik tombol tong sampah, lalu kita cari sprite atau objek yang berbentuk bola tenis. Kita ganti dengan sprite atau objek yang kita inginkan, klik. Nah, di sini saya menggunakan sprite tenis ball. Untuk mempermudah dalam penjelasan nantinya, kita klik. Lalu kita atur size atau ukurannya menjadi sekitar 50. XY nya kita kasih 0. Kita ubah jadi 0. Sekarang size atau ukurannya sudah kita ubah menjadi 50. Ini bola tersebut. Posisinya X dan Y nya di 0 di titik tengah. Nah, sekarang akan saya jelaskan step by step belajar dasar dalam memahami titik koordinat sumbu X dan sumbu Y pada pemrograman Scratch. Oke, kita bisa lihat di sini tampilannya. Untuk sumbu X dapat disebut juga sumbu datar atau horizontal. Nah, ini dinamakan sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y dapat disebut sumbu tegak atau vertikal. Nah, ini letak dari sumbu Y secara tegak. Oke. Sedangkan titik pusat berada di tengah-tengah dengan nilai 0. Nah, ini adalah titik pusatnya di tengah-tengah dengan titik 0. Sumbu X dan sumbu Y memiliki nilai positif dan negatif. Untuk sumbu X positif, dari titik pusat menuju ke sebelah kanan datar. Dari sini sampai sini. Ini dinamakan sumbu X positif. Dari titik pusat menuju ke sebelah kanan datar. Untuk sumbu X negatif, dari titik pusat menuju ke sebelah kiri datar. Ini dinamakan sumbu X negatif. Dari titik pusat menuju ke sebelah kiri datar. Sedangkan sumbu Y positif, dari titik pusat menuju ke atas. Nah, ini tampilannya dari titik pusat menuju ke atas. Untuk sumbu Y negatif, dari titik pusat menuju ke bawah. Dari titik pusat menuju ke bawah. Ini disebut sumbu Y negatif. Sebagai contoh, kita akan buat kode sebagai berikut. Kita kecilkan tampilan layarnya terlebih dahulu agar mudah kita dalam membuat kode. Klik F1,
Lalu ketika start diklik, klik motion, lalu pilih go to XY. Oke, sprite bola ini akan saya pindahkan ke atas. Oke, posisinya di sini. Saya pindahkan ke sini. Kemudian jika saya tekan tombol start, maka seharusnya X-nya akan berada di 0 dan Y-nya juga akan berada di 0. Kita coba, kita klik tombol start. Ya, bola tersebut kembali ke posisi titik pusat, ke posisi X 0 dan Y 0. Oke, kita coba ubah X-nya, kita ubah 100, sedangkan Y-nya 0. Oke, kita coba jalankan kembali, klik. Ya, posisinya saat ini bola tersebut berada di X 100 sedangkan Y-nya 0. Kita coba ubah lagi, X 100, Y-nya 50. Oke, kita jalankan. Ya, di sini X 100 dan Y-nya 50. X dan Y-nya bernilai positif, dimana jika X-nya bernilai positif maka dia akan mengarah ke sebelah kanan, dan jika Y-nya bernilai positif maka dia akan mengarah ke atas. Jadi di sini bisa kita lihat X-nya 100 dan Y-nya 50, dimana jika X-nya positif maka dia akan mengarah ke sebelah kanan, datar ke sebelah kanan, bernilai 100, dan Y-nya jika positif maka dia akan mengarah ke atas, bernilai 50, sehingga posisinya akan berada di sini. Kemudian kita coba ubah kembali, X 100 sedangkan Y-nya min 50. Artinya jika tombol start diklik maka X akan pergi ke nilai 100 sedangkan Y-nya akan pergi ke min 50. Kita coba klik start. Bisa lihat di sini X positif 100, dia akan menuju ke arah sebelah kanan bernilai 100, dan Y negatif 50 maka dia akan mengarah ke bagian bawah. Hasilnya seperti ini. Oke, kita coba kembali. Jika X-nya kita ubah menjadi min 100 dan Y-nya menjadi 0, apa yang terjadi? Min 100, Y 0. Kita coba start. Ya, X min 100 artinya posisi X berada mengarah ke sebelah kiri seperti ini dari titik pusat, sedangkan Y berada di 0, posisinya tetap di garis seperti ini. Kita ubah kembali nilai X dan Y-nya. Jika X tetap min 100 sedangkan Y-nya bernilai 50. Ya, kita coba klik tombol start. Ya, X bernilai min 100, artinya X mengarah ke arah sebelah kiri dari titik pusat, sedangkan Y bernilai 50, artinya Y bernilai positif mengarah ke atas, bernilai 50. Hasilnya dapat dilihat seperti ini. Oke, kita coba kembali. Jika X kita isikan negatif 100 sedangkan Y kita isikan negatif 50. Kita jalankan kembali, klik. Nah, di sini terlihat nilai X negatif 100, berarti dia akan mengarah ke sebelah kiri dari titik pusat, sedangkan nilai Y negatif 50 dia akan posisi ke bawah. Kita coba kembali merubah untuk nilai X dan nilai Y. Di sini saya akan coba nilai X adalah 100 dan
nilai Y adalah 150. Kita lihat hasilnya, kita klik start. Nah, di sini terlihat bola tersebut berpindah kembali, nilai X 100 dan nilai Y 150. Artinya dia akan bergerak ke arah sebelah kanan ke nilai 100. Kemudian untuk Y 150, artinya nilai Y mengarah ke atas dengan nilai 150, sehingga posisi bola tersebut akan berada di sini. Oke, kita coba ubah kembali. Jika nilai Y-nya adalah negatif 150, go to X 100, Y negatif 10. Kita coba jalankan start. Ya, sekarang bola tersebut berada di bawah. Kita lihat, go to X 100, sedangkan Y nya adalah negatif 150. X 100 berarti dia akan mengarah ke sebelah kanan bernilai 100. Y negatif 150 berarti nilai Y akan mengarah ke bawah bernilai 150. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.